Apa yang terjadi dengan industri mobil di Inggris, Eropa, dan Amerika Serikat saat ini? Seolah-olah kita sedang mengalami Carmageddon, dan banyak orang berbicara tentang hal-hal seperti Brexit atau intervensi politik. Namun, sebenarnya ada sesuatu yang lebih besar yang sedang berlangsung, dan saya ingin mengajak Anda menyelami data ini secara mendalam. Mari kita mulai dengan gambaran besarnya. Berikut adalah data tentang negara-negara produsen mobil terbesar dan eksportir mobil di dunia. Data ini menunjukkan jumlah ekspor mobil dari negara-negara seperti Jepang, Jerman, Korea Selatan, dan Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Pergeseran besar yang sedang kita lihat saat ini adalah perubahan dari mobil dengan mesin pembakaran internal menjadi mobil listrik, dan lihat siapa yang paling diuntungkan dari perubahan ini, Cina. Perhatikan bagaimana Cina melampaui negara-negara lain dalam jumlah unit mobil yang mereka ekspor ke seluruh dunia. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Sebagian besar ceritanya adalah karena saat ini jauh lebih murah untuk memproduksi mobil listrik di Cina. Data berikut menunjukkan biaya pembuatan mobil VW ID.3, yang dapat dibandingkan dengan mobil tertentu yang diproduksi di Cina, seperti BD-Seal. Biayanya 29% lebih murah untuk memproduksi BD-Seal di Cina. Bukan hanya baterai, tetapi hampir semua komponen lainnya lebih murah diproduksi di sana. Mengapa biayanya lebih murah? Sebagian karena keahlian yang dimiliki Cina, tetapi juga karena faktor lain seperti bantuan pemerintah. Misalnya, subsidi, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, jauh lebih besar di Cina dibandingkan negara-negara maju lainnya. Subsidi untuk produsen mobil di Cina hingga 9 kali lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara-negara OECD. Selain subsidi, biaya energi di Cina juga jauh lebih rendah dibandingkan di Eropa, terutama Inggris. Faktanya, Inggris memiliki biaya energi industri tertinggi di dunia. Jika Anda memutuskan lokasi untuk membangun pabrik, biaya energi menjadi faktor yang sangat penting karena itu adalah komponen besar dari biaya produksi mobil. Di Cina, sebagian besar energi berasal dari batu bara, yang secara signifikan lebih murah. Ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan, yaitu perubahan dalam arsitektur industri. Secara historis, komponen mobil yang paling sulit dibuat adalah mesin pembakaran internal, yang mencakup 21% dari biaya produksi mobil. Membangun mesin membutuhkan banyak keahlian, komponen, dan waktu. Cina, secara historis, mengalami kesulitan dalam memproduksi mesin-mesin ini karena kompleksitasnya. Namun, dengan beralih ke mobil listrik, tantangan ini menjadi berkurang karena struktur mobil listrik lebih sederhana dan lebih mudah diproduksi. Semua faktor ini membantu menjelaskan bagaimana Cina telah menjadi pemain dominan dalam industri mobil listrik global. Sekarang, mari kita lihat bagaimana baterai mengubah seluruh proporsi biaya. Baterai menjadi komponen dengan biaya terbesar, mencapai 39%. Membuat baterai membutuhkan keterampilan yang sangat berbeda dibandingkan membuat mesin. Anda tidak bisa begitu saja memindahkan pekerjaan ini dan mengalihkannya ke tempat lain, dan ini menjadi tantangan besar bagi pembuat mobil di Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa saat ini Cina mendominasi dalam pembuatan mobil listrik. Sebanyak 65% pasar global mobil listrik dikuasai oleh Cina. Namun, yang menarik adalah jika kita melihat lebih dalam ke rantai pasokan, sebanyak 82% pasar baterai juga dikuasai oleh Cina. Jika kita menggali lebih jauh ke dalam komponen baterai, dominasi Cina bahkan lebih besar lagi. Anoda dan katoda, yang merupakan bagian penting dari baterai, diproduksi 87% dan 96% di Cina. Dominasi Cina terlihat jelas, bahkan jika Anda membuat baterai di tempat lain, Anda masih harus mendapatkan komponen dari Cina. Selain itu, bahan kimia untuk baterai sebagian besar juga diproduksi di Cina. Satu-satunya area di mana Cina tidak mendominasi sepenuhnya adalah sektor pertambangan, karena lokasi cadangan litium dan kobalt bergantung pada faktor geologi dan tidak bisa dikendalikan. Ada hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu jenis kimia baterai. Beberapa waktu lalu, Uni Eropa dan sebagian Asia di luar Cina memutuskan untuk fokus pada baterai dengan kepadatan energi tinggi, seperti jenis baterai dengan kandungan nikel, mangan, dan kobalt. Jenis ini menawarkan jangkauan yang sangat panjang dan menjadi pilihan utama karena dianggap lebih menguntungkan. Di sisi lain, Cina fokus pada baterai dengan kepadatan energi rendah yang lebih murah dan lebih aman. Pada awalnya, banyak orang di Eropa meremehkan pendekatan ini, tetapi lihat apa yang terjadi sekarang.
Cina telah menjadi jauh lebih baik dalam memproduksi baterai tersebut, dan jenis baterai dengan kimia berbeda yang menjadi spesialisasi Uni Eropa justru stagnan. Sementara itu, jenis baterai yang difokuskan Cina terus berkembang pesat. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan situasi saat ini, di mana Cina melampaui banyak negara lain dalam industri mobil listrik. Namun, pemerintah di seluruh dunia mencoba mengambil langkah untuk mengatasinya. Amerika Serikat dan Kanada telah memberlakukan tarif 100% pada mobil listrik Cina. India juga memberlakukan tarif tinggi, begitu pula dengan Turki. Uni Eropa baru-baru ini ikut memberlakukan tarif. Satu-satunya pengecualian di sini, selain Jepang yang sebagian besar membeli produk Jepang sendiri, adalah Inggris. Inggris masih memberlakukan tarif 0% di atas tarif normal untuk mobil listrik Cina, menjadikannya salah satu negara paling menarik di dunia untuk menjual mobil listrik Cina saat ini, terutama mengingat aturan kendaraan listrik yang akan berlaku pada tahun 2035.